Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan sekarang ya akan kembali pilih-pilih kartu lagi. Seperti biasa ada 3 deck file kartu yang ada di hadapan kalian. Bisa kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian, yang mana menurut kalian cocok dengan kondisi keadaan asmara percintaan kamu. So sekali lagi ini untuk general, artinya untuk semua orang, jadi bisa cocok bisa enggak. Kalau nggak cocok dengan kondisi kamu pada saat ini nggak usah dipaksain, oke? Deck nomor 1, 2, dan 3. Kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih, bisa pause videonya. Dan sekali lagi buat kalian juga yang ingin lebih tepat dibacakan tentang masalah percintaan kalian secara pribadi, soal karir, keuangan, ataupun tentang seseorang yang ingin dibacakan, kalian bisa berkonsultasi. Tentu ada syarat-syaratnya, lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah aku tulis di deskripsi bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Dan ini aku kasih judul ya, siapa yang akan benar-benar serius sama kamu kira-kira ya. Siapa yang akan serius sama kamu nantinya? Apakah orang baru? Apakah dari orang masa lalu? Atau dari orang-orang yang di sekeliling kamu yang kamu tidak ketahui? So pilih kartunya, siapa kira-kira yang bisa serius sama kamu? Mungkin yang belum menikah bisa menikah dengan kamu ya, atau mungkin yang sudah menikah, kira-kira yang lagi single parent atau duda atau janda, kira-kira ada lagi nggak jodohnya? So dipilih kartunya. Buat kalian yang ingin serius, sebenarnya siapa sih seseorang yang akan serius sama kamu? Oke, jadi dipilih. Kalau butuh waktu lebih lama bisa di pause videonya ya. Kita mulai dari nomor 1, kita awasin dulu. Kita kocok kartu pertama. Untuk di deck pertama, kira-kira siapa sih orang yang akan serius sama kamu? Ya, ciri-cirinya seperti apa sih dia gitu. Siapa sih orang yang bakal serius sama kamu? Untuk di deck pertama ada 5 of Cups, ada Ace of Swords, ada 9 of Cups, 5 of Pentacles, ada 5 of Wands, ada The Emperor, ada The Hierophant, 3 of Wands, 8 of Pentacles, The Devil, 7 of Cups. Yes. Oke. Sepertinya dari kalian banyak sekali pertengkaran di nomor 1. Sering banget ya ciri-cirinya. Mungkin kalian udah sering banget isi hubungannya itu hanya pertengkaran dan butuh kedamaian hati sebenarnya. Jadi antara kamu dan orang ini seperti perang dingin selalu, tidak pernah sependapat, tidak pernah mendengarkan satu sama lain. Di sini ada di Hierophant yang dimana ya, aku ngerasa kalian itu butuh psikologis, butuh penasehat, atau butuh orang yang lebih berpengalaman untuk memberikan nasihat kepada kalian berdua. Karena ini isi hubungannya udah The Devil ya, ada The Devil. Isi hubungannya itu banyak sekali pertengkaran, dari soal uang, dari soal pekerjaan atau take and give, bahkan kesetiaan itu juga termasuk di sini. Ada 7 of Cups. Dan di sini disuruh
kamu untuk membuat keputusan, memilih mana yang terbaik buat kamu. Karena di sini juga kamu terlalu banyak invest atau terlalu banyak berkorban untuk pasangan. Ciri-ciri orang ini yang sebenarnya serius sama kamu mungkin memang karakternya yang kurang baik, tapi aku rasa di balik kekurangan dia, di situ ada niat dia untuk membuat sebuah hubungan ini lebih stabil, balance. Sebenarnya ada keinginan dia untuk serius gitu, berkomitmen. Cuman di sini ada dual. Kalian harus menghilangkan ego masing-masing, atau kalian harus benar-benar menghilangkan sifat buruk kalian berdua, yang dimana kalian berdua ini sama-sama egonya besar. Di sini ada The Emperor, ya. Jangan cuman salah satunya aja yang mau didengerin, atau bahkan dua-duanya ingin didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Nah, akhirnya apa? Kamu di sini merasa tersiksa, dianya juga merasa tersiksa. Perang. Five of Wands. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kayak misalnya ada sesuatu yang mungkin orang lain ketahui tentang pasangan kamu udah langsung ngambil keputusan, kamu udah langsung ngejudge, kamu udah langsung menyalah-nyalahkan tanpa mendengarkan dulu atau tanpa sharing dulu, mencari solusi kayak gimana, atau kalian harus berbicara heart to heart dulu, tapi kamunya langsung kayak wah, kayak bom atom yang lagi meledak gitu, langsung marah, langsung jealous, langsung cemburu, langsung nggak suka, langsung emosional. Jadi di sini harus ada Three of Wands, harus ada mempertahankan ego gitu loh, mempertahankan ego dengan standar yang jangan langsung naik, jangan langsung yang meledak-ledak, ditahan dulu, didengerin dulu dia ngomong, ataupun dilihat dulu bukti-buktinya. Nih ada Seven of Cups ya, dilihat dulu buktinya. Jangan cuman mendengarkan dari orang ketiga, atau jangan mendengarkan dari orang-orang yang mencibir pasangan kamu, padahal pasangan kamu baik-baik saja misalnya. Kalaupun itu terjadi atau ada buktinya dia berbuat kesalahan, atau dia selingkuh, atau dia membohongi kamu, atau memanfaatkan kamu, so lihat dulu, cari buktinya sampai kamu benar-benar mendapatkan hal yang seperti orang omongi itu. Jangan langsung ngejudging, jangan langsung menyalahkan atau sampai marah-marah ke pasangan kamu. Karena menurut aku kebiasaan kalian berdua ini selalu menyalahkan. Kamu dengar sesuatu belum dicari tahu dulu, belum didengerin dulu, kamu udah langsung marah, meledak-ledak. Kita lihat ya, siapa yang akan serius sama kamu? Kira-kira siapa yang akan serius sama kamu? Ada Ace of Cups, ada The Justice, ada The Magician, King of Wands, ada The Tower. Apa sih namanya ya? The Devil, ada Judgment, Queen of Cups, Two of Swords, Seven of Sword. Iya. Tipenya memang suka berselingkuh, tapi dia sebenarnya niatnya serius gitu. Tapi ya sifat buruknya adalah dia tidak bisa setia. Dia selalu melirik yang lain, dia selalu jalan sama yang lain. Dan ini berulang-ulang terjadi. Dan hubungan ini menurut aku toksik, tapi kalian bisa mungkin saja bisa selalu bersama. Jadi kayak gini maksud aku. Jadi kalian ini putus nyambung, tapi hubungan ini sangat lama, tidak berpisah-pisah gitu. Kayak putus, diam sebentar, nanti kembali lagi. Ya, mungkin ini toksik ya, karena karakter pasangan kamu
berulang kali itu selingkuh, dan tapi kamu selalu ingin memaafkan dia gitu ya. Ada judgment di sini. Jadi aku rasa perasaan kamu sangat besar sama orang ini, dan kamu sangat berkorban banyak buat dia supaya hubungan ini bisa stabil dan long lasting sebenarnya. Dan aku rasa juga walaupun dia selingkuh, walaupun dia mencari yang lain, tapi dia tetap comebacknya ke kamu, atau balik-baliknya ke kamu gitu, minta maaf ya, dia selingkuh lagi dia. Tapi ya itu tadi, mungkin kekurangan dia di situ, dia kurang setia, selalu punya banyak pilihan dalam hidupnya. Kalaupun kamu berpacaran sama orang seperti ini, dia akan mencari orang lain lagi untuk menjadi orang ketiga. Walaupun kamu mungkin istrinya kah atau pacarnya kah, ya. Dan mungkin aja dia bilang, ya aku kan sama si B cuman main-main, cuman iseng aja, cuman ini, cuman itu. Dan di sini kamu harus sabar menghadapi dia. Ada Three of Pentacles, Knight of Cups, ada Eight of Wands. Artinya apa di sini? Kamu mengharapkan perubahan, tapi emang ya itu jalannya gitu. Jadi karakter itu memang sudah terbentuk dari awal seperti itu. Kalau kamu memang menerima dia apa adanya, so mau dia tukang selingkuh atau gampang sekali mencari pilihan-pilihan lain, artinya kuncinya itu ada di kamu, keputusan ada di kamu yang memilih gitu. Tapi kalau aku lihat, dia comebacknya selalu sama kamu. Kalaupun dia hilaf, kalau sekali hilaf, kedua kali mungkin lupa, ketiga kali berarti memang sengaja. Berarti memang sifat dia memang seperti itu. Percuma kamu mau marah-marah, kamu mau meledak-ledak, kamu mau bunuh diri juga percuma gitu. Karena menurutku ya ujungnya akan baikan lagi dan kembali lagi. Hubungannya toksik, cuman ini bakal long lasting gitu sama dia, dan kamu kayak tetap sama dia. Makanya aku bilang ini isinya pertengkaran, tapi hubungannya lama gitu waktunya. Nah itu yang buat aku bingung ya. Jadi artinya sebenarnya siapa yang serius sama kamu, ya orangnya mungkin seperti ini kekurangannya. Mungkin ada kekurangan yang dimana dia itu selalu mencari orang lain. Ketika kalian punya masalah, dia selalu cari orang lain. Bukannya meminta maaf dulu, tapi dia mungkin cari kesenangan di luar. Kayak cari wanita lain, cari pria lain. Setelah itu baru dia mohon-mohon sama kamu untuk kembali atau minta maaf. Tapi itu selalu berulang-ulang. Ya makanya aku bilang ini hubungan toksik yang berulang-ulang dilakukan dengan masalah yang sama, di mana dia selalu mencari wanita lain atau pria lain, dan ini tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir, dan tidak ada perubahan karena memang karakternya seperti itu. Tergantung kamunya. Jadi di sini hubungan ini kamu lama sama dia atau selalu long lasting sama dia, itu karena kamu yang bertahan, bukan dianya. Karena kamu yang mau bertahan. Tapi kalau kamu mencari orang lain, aku rasa ini akan ending. Tapi karena kamu selalu sabar dan selalu memaafkan dia, so hubungan ini akan terus begini. Tapi tidak ada perubahan gitu. Selalu bersama dia tapi tidak ada perubahan dari sikap dia. Gitu. Oke, itu nomor 1 ya. Oke, ini nomor 2. Kita lihat ya. Seperti apa kira-kira orang yang serius sama kamu di deck nomor 2. Ada Six of Pentacles. Ada Ten of Pentacles ya. Ada Three of Swords. Ada The High Priestess, The Star, Seven of Swords, Page of Swords, The World, terus ada Ace of Cups, Temperance, Ace of Wands. Yeah. Kalau dibilang hubungan kalian sih berkomitmen banget sebenarnya. Cuman di sini
dia pernah mengalami, orang ini pernah mengalami masa lalu yang gak enak. Ya, mungkin dia ditinggalkan mantannya, dia ditinggalkan pasangannya, dan ketika ketemu kamu, dia benar-benar khawatir kalau kamu juga melakukan hal yang sama, gitu. Di sini ada King of Cups, ada Knight of Wands, ada Six of Wands. Jadi dia ini sangat agresif sama kamu. Agresifnya itu dia selalu berusaha keras, perhatian, caring, terus ngajak ketemu, mungkin selalu intens komunikasi, misalnya video call, telepon, selalu protektif bahkan sama kamu. Tapi di sini kamu yang meragukan dia, atau kamu yang sangat-sangat khawatir kalau dia ini ghosting, atau kalau dia cuman main-main. Padahal di sini sebenarnya kalau aku bilang ada cintanya dia, ada sayangnya dia, bahkan dia yang takut kalau kamu meninggalkan dia suatu saat, sama seperti orang di masa lalunya. Dan dia berusaha untuk bisa memberikan janji atau memberikan dan menjaga komitmen di antara kalian. Ada Ace of Wands, ada Temperance, ada Ace of Cups. Dia ingin segalanya kamu permudah. Bahkan kalaupun misalnya dia sudah punya uang, mungkin terkumpul atau sudah punya tabungan, dia bakal ingin married sama kamu, ingin menikah sama kamu, supaya jalan hubungan ini dipermudah, tidak dipersulit lagi sama permasalahan-permasalahan di antara kalian, kayak gitu. Jadi aku rasa orang ini emang benar-benar tulus sama kamu dan benar-benar serius. Ya, seperti yang aku bilang, orang yang akan serius sama kamu, orang yang sekarang berhubungan sama kamu. Jadi kamu gak perlu takut. Bahkan dia yang takut kamu meninggalkan dia, gitu. Kita lihat seperti apa orang yang serius sama kamu. Orang ini cukup agresif. Jadi kalau misalnya kamu cuekin dia, dia yang nyari. Kamu yang dia yang telepon, dia yang cari kamu, dia yang overprotective, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, atau bahkan kayak kamu keluyuran aja dia langsung nggak enak hati atau cemberut, atau kayak nggak senang sama kamu, karena dia takut kamu bersama orang lain, takut kamu tinggalkan. Karena di sini dia pernah ditinggalkan seseorang, jadi dia ragu banget dan takut banget kalau kalian berpisah. Dia takut banget kalau kamu ingin berpisah, ingin break up dari dia aja. Dia takut banget karena dia punya rasa cinta yang besar buat kamu. Dan dia berusaha untuk berkomitmen. Ya, dia berusaha untuk berkomitmen sama kamu. Nah, dia takut suatu saat kamu bakal meninggalkan dia. Mungkin kalau misalnya kalian belum menikah, kalau dia belum punya uang untuk menikahi kamu, dia takut banget kamu meninggalkan dia. Nih, padahal kalian sudah komit, tapi dia takut kalau kamu bakal ninggalin dia suatu saat. Karena dia juga pernah sakit hati, pernah ditinggalkan juga. Jadi ini saat-saat yang dimana dia harus ngejar banget seseorang, yaitu kamu, dan harus bisa membalancekan hubungan kalian, yang dimana dia harus bisa membuat hidupnya dan hidup kamu tuh balance. Mau take and give kalian, penghasilan kalian, dia berusaha untuk mengimbangi kamu. Tapi dia nggak tahu apakah dia nanti bisa terus-terusan sama kamu, karena dia takut banget kamu tinggalkan. Intinya orang di nomor 2 ini sangat protect sama kamu, sangat perhatian, ya, tindakannya juga romantis, atau kata-katanya juga sangat meyakinkan kamu selalu supaya kamu tidak meninggalkan dia, karena dia pernah punya rasa kecewa dan trauma ditinggalkan, yang dimana dia selalu gagal dalam sebuah hubungan. Nah, sekarang dia pengen mengakhiri siklus itu. Dia ingin memulai sama kamu dan ingin berkomitmen, yang dimana dia sangat takut kalau kamu pergi dengan orang lain atau meninggalkan dia karena mungkin dia belum siap atau dia belum punya apa-apa atau apapun itu. Kalau dia yang sudah punya tabungan, mungkin dia akan merencanakan pernikahan sama kamu.
ya, kembali kepada kamu. Kita lihat angels romance-nya seperti apa. Siapa yang akan serius sama kamu di deck kedua ini? Ada healing family issue, mungkin ya itu tadi, traumatik, yang dimana mungkin keluarganya juga broken home, atau ya dia sudah punya anak-anak dan keluarganya broken home ya. Mungkin dia duda atau janda, jadi dia takut banget gagal lagi. Tapi di sini dia sayang banget sama kamu. This could be the one. Jadi buat dia udah siap kalau sama kamu. Dia merasa klop banget sama kamu. Ya, dia merasa sangat membutuhkan kamu dan dia merasa kamu adalah satu-satunya buat dia. Kayak gitu. Jadi untuk nomor 2 ini tipenya adalah orang yang selalu protek, perhatian, dan tindakannya selalu manis banget sama kamu. Dia takut banget kamu tinggalkan, bahkan dia selalu kalau kamu cuekin, dia selalu yang cari-cari kabar kamu. Kayak gitu. Oke, itu nomor 2. Yang ketiga, kita kocok dulu kartunya. Nomor 3, siapa kira-kira yang akan serius sama kamu di deck 3? Ada The Lover, King of Swords, The Hangman, ada Nine of Swords, Ace of Pentacles, Ace of Swords, Ten of Cups, Seven of Wands, ada di Chariot, ada The World. Bottom of the decknya, di sini ada Four of Swords, ada juga Two of Wands, ada juga Queen of Wands. Oke, kamu bingung di sini ya. Aku rasa ini kayak kamu masih mencintai ya, nih ya. Kamu masih pengen bersama, tapi kamu menahan diri untuk benar-benar kayaknya berpisah. Karena kamu sudah meragukan dia, yang dimana kamu udah ngebet nikah nih, kamu udah ngeburu dia untuk menikah, udah ngeburu dia untuk serius, tapi sepertinya dari pihak dia punya rasa cinta, sama kamu, dia sayang, tapi dia belum tahu, ya, dia belum tahu kapan bisa melamar kamu. Dia tidak bisa menjanjikan waktu kapan. Dia sayang gitu loh. Bukan berarti dia main-main juga. Di sini bukan soal perasaan, tapi soal keuangan. Dia belum punya uang. Ace of Pentacles, bukan belum punya uang segalanya, tapi belum punya tabungan untuk menikah dengan kamu. Kan gak mungkin misalnya kamu wanita, dia pria. Gak mungkin kamu yang melamar dia. Gak mungkin kamu yang menafkahi dia. Bisa jadi dia belum punya pekerjaan, atau tabungannya belum ada, atau keuangannya masih banyak beban, masih banyak tanggungan, masih banyak hutang piutang, atau penghasilannya hanya sedikit. Jadi untuk merencanakan sebuah pernikahan buat dia sangat beban. Bahkan kamu stres mikirinya, karena kamu punya pasangan yang kondisinya lagi tidak bagus, tidak sukses misalnya, atau keuangannya lagi minus, bangkrut, segala macam. Dan di sini ada Ace of Swords, overthinking. Kamu berharap bisa menikah, punya anak, berkeluarga sama orang ini, tapi dia nggak bisa diburu-buru.
Ya, dia nggak bisa diburu-buru. Kita lihat siapa yang serius sama kamu untuk di deck ketiga. Oke, ada The Hierophant, Two of Swords, Judgment, Five of Cups, Queen, King of Wands, ya, ada Six of Cups, Eight of Cups, ada The Moon, Ten of Pentacles, Five of Pentacles. Yang serius sama kamu kemungkinan orang dari masa lalu kamu, ya. Jadi mungkin ini adalah mantan kamu, tapi dia tidak bisa menjanjikan sama kamu tentang wedding, kapan ingin menikah, kapan bisa melamar kamu, dan akhirnya karena dia tidak bisa menetapkan waktu, sudah terlalu lama sama kamu tapi nggak bisa jelas, tidak bisa menetapkan waktu kapan, akhirnya dia sendiri yang pergi meninggalkan kamu. Dia ngerasa mungkin kamu akan ketemu sama orang yang lebih baik atau lebih jelas, tapi masalahnya adalah sebenarnya dia masih mencintai, dia masih ingin sama kamu, tapi kondisi finansial dia lagi buruk. Keadaan yang membuat kalian harus berpisah. Iya. Two of Wands, The Tower, dan Three of Pentacles. Keadaan yang membuat hubungan ini terpaksa berpisah. Dan dia serius sama kamu. Dia sayang, dia ingin meminta maaf sebenarnya karena sudah terpaksa meninggalkan kamu karena ketidakmampuan dia untuk menikah. Dia ingin minta maaf. Mungkin kamu di sini sedih dan kaget. Kenapa dia bisa setega itu meninggalkan kamu atau membiarkan kamu sama orang lain? Tapi itu hanyalah keterpaksaan karena kondisi dia yang tidak baik dalam keuangan. Ada The Moon. Kamu masih mencintai dan kamu masih ingin bersama dia, tapi kamu ragu-ragu karena orang ini tidak mampu. Kamu takut waktu kamu juga kebuang sama dia gitu. Tapi intinya di sini orang ini adalah orang di masa lalu kamu yang kamu sudah kenal. Kamu pernah berhubungan sama dia atau intinya kamu sudah tahu orangnya gitu, sudah kenal. Dia sebenarnya punya rasa sayang yang besar, dan kalaupun dia punya salah sama kamu, dia ingin minta maaf. Dia pengen banget serius dan memberikan kamu kepastian, tapi kondisi dia yang tidak memungkinkan. Jadi perpisahan kalian kemungkinan terpaksa karena kondisi keuangan dia. Gitu. Dia tidak bisa menjanjikan apapun karena dia mungkin tidak punya tabungan atau apapun. Sebenarnya dia sayang sama kamu. Ya, sayang sama kamu. Dan mungkin di nomor 2 mungkin bukan orang di masa lalu, tapi kalau ini orang di masa lalu. Mantan kamu yang masih mencintai kamu, yang masih ingin berkomitmen sama kamu, tapi kayaknya kamu sudah pergi membiarkan dia. Walaupun dia sudah meninggalkan kamu, kamu tidak ingin lagi rujuk. Walaupun dia meminta maaf atau apapun, kamu kayak pasrah aja, kamu tidak ingin memaafkan karena mungkin kamu kesel ditinggalkan. Sebenarnya dia meninggalkan juga karena kondisi sih gitu. Ya, jadi buat kalian ini orang dari masa lalu yang sudah kalian kenal. Sebenarnya dia pengen serius, tapi ya itu tadi, kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan buat dia untuk memberi kapan waktunya untuk bisa menikahi kamu atau serius sama kamu kayak gitu. Oke, udah ketiga deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.